Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Uma Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai ayo kita berlatih 5.4 soal nomor 1 sampai 10. Happy watching! Soal nomor 1, sebuah peta berskala 1:10 juta. Jarak kota Jambi dan Palembang pada peta jaraknya 2,4 cm. Seorang supir bis berangkat dari kota Jambi menuju kota Palembang dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Selama perjalanannya, ia berhenti istirahat sebanyak 1 kali selama 30 menit. Ia tiba di kota Palembang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. A. Berapa jam bis itu di perjalanan? Yang B, pukul berapa supir bis itu berangkat dari kota Jambi? Baik, di sini kita akan lihat yang diketahui di sini skalanya 1:10 juta, kemudian jarak pada peta 2,4 cm, lalu kecepatannya 80 km per jam, berhenti selama 30 menit dan sampai tujuan pada pukul 10.30. Kita lihat untuk yang A dulu. Di sini yang ditanyakan adalah berapa jam bis itu di perjalanan. Jadi di sini untuk yang A yang ditanyakan adalah waktunya. Sebelum kita menjawab, terlebih dahulu kita harus menentukan jarak sebenarnya. Dari piramida ini kita bisa menentukan jarak sebenarnya sama dengan JP, jarak pada peta dibagi S, skala. Di sini kita masukkan nilai JP-nya, jarak pada petanya 2,4 cm dibagi skalanya 1:10 juta, atau bisa kita tuliskan 1/10 juta, sehingga 2,4 cm dikali 10 juta per 1 itu sama dengan 24 juta cm. Nah, di sini satuannya cm, karena kita ingin mencari jarak sebenarnya, maka satuan ini harus kita konversikan ke dalam kilometer. Kita lihat di sini, cm ke kilometer itu naik berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5 tangga. Maka 24 juta dibagi 100.000. Kita lihat, yang di bawah kita coret nolnya 5, yang di atas kita coret nolnya 5 juga, sehingga yang bersisa 240. Maka jarak sebenarnya adalah 240 km. Nah, sampai di sini kita sudah menentukan jarak sebenarnya yaitu 240 km. Sekarang kita menentukan waktunya. Nah, dari piramida kecepatan ini kita bisa lihat kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sementara waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Nah, kita ingin mencari waktu di sini, maka jarak dibagi kecepatan, jaraknya 240 km dibagi 80 km per jam. Sehingga hasilnya 3 jam. Maka dapat disimpulkan bis tersebut menghabiskan waktu di perjalanannya selama 3 jam. Soal nomor 1 bagian B, pukul berapa supir bis itu berangkat dari kota Jambi? Nah, jadi di sini untuk mengetahui waktu berangkatnya, waktu sampai kita kurangkan dengan hasil penjumlahan lama perjalanan ditambah istirahat. Jadi di sini waktu sampainya 10.30. Kemudian lama perjalanannya tadi 3 jam dan istirahatnya selama 30 menit. Maka waktu berangkatnya 7.00. Sehingga dapat disimpulkan bis itu berangkat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dari kota Jambi. Selanjutnya, soal nomor 2, UNESCO telah memutuskan bahwa Taman Nasional Komodo menjadi situs warisan dunia sejak tahun 1991. Gambar berikut adalah peta Taman Nasional Komodo. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Jika skala pada peta di atas adalah 1:200.000, berapakah luas wilayah darat dan wilayah total Taman Nasional Komodo pada peta? Baik, di sini Ibu tuliskan dulu yang diketahui. Jadi di sini yang diketahui
luas wilayah darat Taman Nasionalnya 603 km persegi. Selanjutnya luas wilayah total Taman Nasional Komodo di sini 1817 km persegi. Selanjutnya skalanya di sini 1:200.000. Baik, di sini yang ditanyakan adalah yang pertama luas wilayah darat pada peta, yang selanjutnya yang kedua luas wilayah total Taman Nasional Komodo pada peta. Baik, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah luas wilayah darat pada peta. Nah, di sini kita masih menggunakan piramida skala. Jadi di sini Ibu ingatkan kembali untuk mencari skala itu sama dengan JP dibagi JS. Kalau kita ingin mencari JP, JP sama dengan skala dikali JS. Kalau kita ingin mencari JS, JS sama dengan JP dibagi S. Nah, di sini kita ingin menjawab luas wilayah darat pada peta. Berarti luas pada petanya ya. Nah, untuk mengetahui luas wilayah darat pada peta, berarti kita harus mencari rumus luas sebenarnya terlebih dahulu. Nah, di sini luas sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Nah, dari piramida skala ini bisa Ibu tuliskan JP ini atau panjang pada peta atau lebar pada peta. Nah, JS ini panjang sebenarnya, lebar sebenarnya. Nah, jadi di sini untuk mencari panjang sebenarnya sama dengan panjang pada peta dibagi skala. Untuk mencari lebar sebenarnya sama dengan lebar pada peta dibagi skala. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini panjang pada peta dikali lebar pada peta ini sama dengan luas pada peta. Nah, di bawahnya S dikali S. Skala dikali skala berarti skala kuadrat. Nah, baik. Maka dapat disimpulkan rumus mencari LS itu sama dengan LP dibagi S kuadrat. Nah, sekarang kita akan coba cari rumus untuk mencari luas wilayah darat pada peta. Nah, di sini dikatakan LP, luas pada peta, sama dengan LS dikali S kuadrat. Dari mana rumus ini didapat? Nah, rumus ini didapat dari di sini kan LS sama dengan LP per S kuadrat. Kalau kita perhatikan sebenarnya LS ini sama dengan per 1. Nah, di sini kita kalikan silang jadi 1 dikali LP sama dengan LS dikali S kuadrat. LS dikali S kuadrat. Nah, 1 dikali LP itu sama dengan LP. Kemudian LS dikali S kuadrat. Jadi tahu ya, rumus ini didapat dari mana? Tentunya didapat dari LS sama dengan LP per S kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilainya. Jadi di sini LS-nya 603 km persegi, kemudian skala kuadrat. Nah, skalanya tadi 1:200.000, sehingga 1 per 200.000. Nah, di sini dikuadratkan, berarti 1 per 200.000 kuadrat. Nah, di sini kilometer persegi harus kita ubah satuannya menjadi cm persegi. Nah, dari sini, dari tangga ini, kalau turun dia dikali 100, kalau naik dia dibagi 100. Nah, sekarang kita ingin ubah dari kilometer ke sentimeter. Kita hitung turun berapa tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 tangga. Berarti 603 kita kalikan dengan 10 miliar. Maka hasilnya adalah 6.030 miliar cm persegi. Nah, di sini 1 per 200.000 kuadrat. 1 dikuadratkan berapa? 1 dikali 1, 1. Nah, 200.000 dikuadratkan, hasilnya adalah 40 miliar. Nah, di sini 6.030 miliar dikali 1 itu sama dengan 6.030 miliar cm persegi per 40 miliar. Nah, sampai di sini kita bisa coret nolnya. Yang di bawah kita coret nolnya 10. Jadi di sini kita coret nolnya 10. Yang di atas juga kita coret nolnya 10. Baik,
Yang tersisa adalah berapa di sini? 603 per 4. 603 cm per 4. Nah, 603 cm persegi per 4 ini berapa hasilnya? 150,75 cm persegi. Maka dapat disimpulkan luas wilayah darat pada peta adalah 150,75 cm persegi. Baik, selanjutnya di sini yang ditanyakan adalah luas wilayah total Taman Nasional Komodo pada peta. Nah, jadi di sini perumusnya masih sama seperti yang tadi, LP sama dengan LS dikali S kuadrat. Nah, di sini kita masukkan LS-nya untuk luas wilayah total Taman Nasional Komodo. Di sini 1817 km persegi. Nah, dikali skalanya 1/200.000. Atau bisa kita buatkan 1/200.000. Kemudian skala ini kita kuadratkan, berarti 1/200.000 kuadrat. Nah, satuan kilometer persegi ini harus kita ubah menjadi cm persegi. Sama seperti yang tadi, kita akan hitung kilometer ke cm persegi tadi turun berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kilometer persegi ke cm persegi ini turun 5 tangga. Sehingga di sini 1817 kita kalikan dengan 10 miliar. Baik, maka hasilnya adalah 18.170 miliar cm persegi dikali 1 kuadrat sama dengan 1, 200.000 dikuadratkan sama dengan 40 miliar. Nah, di sini 18.170 miliar dikali 1 itu sama dengan 18.170 miliar per 40 miliar. Nah, sampai di sini kita bisa coret nolnya. Yang di bawah kita coret nolnya 10. Yang di atas juga akan kita coret nolnya 10. Baik, yang tersisa di sini 1817 per 4. Baik, 1817 cm persegi per 4 sama dengan 454,25 cm persegi. Nah, maka dapat disimpulkan luas wilayah total taman pada peta adalah 454,25 cm persegi. Soal nomor 3, di samping rumah Reza terdapat sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Ayahnya merencanakan akan menanami berbagai jenis tanaman obat. Keliling tanah 40 meter dan perbandingan ukuran panjang dan lebarnya 5/3. Gambarlah keadaan tanah itu dan tentukan panjang dan lebarnya. Baik, di sini kita menentukan yang diketahui dulu. Jadi di sini yang diketahui adalah keliling tanah yaitu 40 meter dan perbandingan panjang dan lebarnya 5/3. Di sini kita disuruh menentukan gambar dan menentukan ukuran panjang dan lebar dari tanah tersebut. Nah, di sini kita akan menentukan gambarnya terlebih dahulu. Di sini tanahnya berbentuk persegi panjang, sehingga gambarnya pun berbentuk persegi panjang. Karena perbandingan panjang dan lebarnya 5/3, maka kita misalkan saja panjangnya ini sama dengan 5x dan lebarnya 3x. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan ukuran panjang dan lebar tanah tersebut. Nah, di sini yang diketahui adalah keliling tanah. Dan tanahnya di sini berbentuk persegi panjang. Keliling dari persegi panjang itu rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Kelilingnya sama dengan 40, sehingga 40 sama dengan 2 dikali panjangnya 5x dan lebarnya 3x. Di sini 40 sama dengan 2 dikali 8x. 8x ini dari mana? 5x ditambah 3x. Selanjutnya di sini 40 dibagi 2. 2 di sini sebagai pengalih, pindah ruas menjadi pembagi. Sehingga 40 dibagi 2 sama dengan 8x. Nah,
40 dibagi 2 itu sama dengan 20, maka 20 sama dengan 8x. Nah, 20 dibagi 8, di sini 8 sebagai pengalih, pindah ruas menjadi pembagi. 20 dibagi 8 itu sama dengan 2,5, sehingga x sama dengan 2,5. Nah, karena di sini nilai x-nya sama dengan 2,5, maka kita bisa menentukan ukuran panjangnya. Ukuran panjangnya di sini 5x, sehingga 5 dikali 2,5. 2 dikali 2,5 itu sama dengan 12,5 meter. Selanjutnya untuk ukuran lebarnya 3x. 3x sama dengan 3 dikali 2,5 sama dengan 7,5 meter. Maka dapat disimpulkan untuk ukuran panjangnya 12,5 meter dan ukuran lebarnya 7,5 meter. Soal nomor 4, Ihsan memiliki 3 orang anak. Pada suatu hari, ketiga anaknya terkena flu burung. Sampai di rumah sakit, diperoleh data bahwa suhu badan ketiga anak itu masing-masing 40 derajat Celcius, 39,5 derajat Celcius, dan 40,6 derajat Celcius. Ubahlah ketiga suhu badan itu dalam derajat Reaumur dan Fahrenheit. Baik, di sini Ibu ingatkan kembali, jadi Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin itu sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, jadi di sini juga Ibu sisipkan rumus untuk memudahkan kita menyelesaikan soal nomor 4. Kita akan coba. Yang pertama di sini untuk anak pertama, yang A, anak pertama ya. Anak pertama. Nah, di sini 40 derajat Celcius akan kita ubah menjadi derajat Reaumur. Kita menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan rumusnya 4/5 dikali derajat Celcius. Sehingga 4/5 dikali derajat Celciusnya berapa di sini? 40. Nah, di sini 4 dikali 40, 160/5. 160 dibagi 5 itu sama dengan 32. Maka dapat disimpulkan 40 derajat Celcius itu sama dengan 30 derajat Reaumur. Berikutnya di sini ini yang pertama ya. Selanjutnya kita akan lihat 40 derajat Celcius ini akan kita ubah menjadi derajat Fahrenheit. Kita menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan rumusnya. Jadi di sini 9/5 kita kalikan dengan derajat Celcius ditambah 32. Di sini 9/5 kita kalikan dengan 40 ditambah 32. 9 dikali 40 itu 360 per 5 ditambah 32. 360 dibagi 5 ini sama dengan 72, sehingga 72 ditambah 32 itu sama dengan 104. Maka dapat disimpulkan 40 derajat Celcius itu sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Berikutnya untuk soal nomor 4 yang B. Di sini kita akan bahas untuk anak kedua. Jadi yang pertama di sini 39,5 derajat Celcius akan kita ubah menjadi derajat Reaumur. Kita menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan rumusnya 4/5 dikali derajat Celcius. 4/5 dikali derajat Celciusnya sama dengan 39,5. Nah, di sini 4 dikali 39,5 sama dengan 158 per 5. 158 per 5 ini sama dengan 31,6. Maka dapat disimpulkan 39,5 derajat Celcius ini sama dengan 31,6 derajat Reaumur. Berikutnya, yang kedua di sini kita akan mencari 39,5 derajat Celcius akan kita ubah menjadi derajat Fahrenheit. Kita menggunakan rumus yang ini.
Kita masukkan angkanya, kita masukkan rumusnya. 9 per 5 dikali derajat Celcius ditambah 32. 9 per 5 derajat Celciusnya 39,5 ditambah 32. 9 dikali 39,5 ini sama dengan 355,5 per 5 ditambah 32. Nah, di sini 355,5 dibagi 5 ini sama dengan 71,1 ditambah 32. 71,1 ditambah 32 ini sama dengan 103,1 derajat Fahrenheit. Maka dapat disimpulkan 39,5 derajat Celcius itu sama dengan 103,1 derajat Fahrenheit. Berikutnya, untuk yang C di sini anak ketiga. Kita akan coba cari satu persatu. Yang pertama di sini 40,6 derajat Celcius akan kita ubah menjadi derajat Reaumur. Kita menggunakan rumus yang ini. Di sini kita masukkan dulu rumusnya. 4 per 5 dikali derajat Celcius. Nah, 4 per 5 kita masukkan nilai derajat Celciusnya yaitu 40,6. 4 dikali 40,6 ini sama dengan 162,4 per 5. 162,4 per 5 ini sama dengan 32,48. Maka dapat disimpulkan 40,6 derajat Celcius itu sama dengan 32,48 derajat Reaumur. Berikutnya 40,6 derajat Celcius ini akan kita ubah menjadi derajat Fahrenheit. Kita gunakan rumus yang ini. Kita masukkan rumusnya 9 per 5 dikali derajat Celcius kemudian ditambah 32. Kita masukkan nilainya. 9 per 5 dikali 40,6 ditambah 32. 9 dikali 40,6 ini sama dengan 365,4 per 5. Kemudian ditambah dengan 32. 365,4 dibagi 5 ini sama dengan 73,08 ditambah 32. 73,08 ditambah 32 ini sama dengan 105,08 derajat Fahrenheit. Maka dapat disimpulkan 40,6 derajat Celcius ini sama dengan 105,08 derajat Fahrenheit. Berikutnya, soal nomor 5, jarak kota A dan B pada peta adalah 5 cm. Peta itu berskala 1:1.200.000. Amir dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari kota A pukul 6.45 dengan kecepatan 45 km per jam. Di tengah jalan, Amir berhenti selama 14 jam. Pada pukul berapa Amir tiba di kota B? Jadi di sini kita buatkan dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini jarak pada petanya 5 cm, kemudian skalanya 1:1.200.000. Lalu waktu berangkatnya pada pukul 6.45, kecepatannya 45 km per jam, dan berhenti selama 14 jam. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pukul berapa Amir tiba di kota B. Nah, sebelumnya kita harus menentukan jarak sebenarnya terlebih dahulu. Jadi di sini jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Kita masukkan nilai angkanya. Jarak pada petanya 5 cm, skalanya 1:1.200.000. Atau bisa kita tuliskan 1/1.200.000. Sehingga 5 cm dikali 1.200.000 per 1. Maka 6 juta cm.
Nah, di sini sentimeter harus kita ubah menjadi kilometer. Kita lihat di sini, dari sentimeter ke kilometer ini naik berapa tangga? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5 tangga, sehingga 6 juta per 100.000. Di bawah kita coret nolnya 5, di atas juga kita coret nolnya 5. Yang tersisa 60. Maka dapat disimpulkan jarak sebenarnya ini sama dengan 60 km. Nah, kita sudah dapat jarak sebenarnya. Selanjutnya kita akan menentukan waktu. Nah, di sini waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita masukkan nilainya. Jaraknya 60. Kemudian kecepatannya 45. Nah, 60 per 45 kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 15. Sehingga 4 per 3. 4 per 3, ini kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, ini sama dengan 1 per 3. Nah, 1 per 3 ini sama dengan 1 jam 20 menit. Nah, selanjutnya kita akan coba cari pukul berapa Amir tiba di kota B. Jadi, pukul tiba di sini sama dengan pukul berangkat ditambah waktu yang diperlukan ditambah waktu berhenti. Nah, di sini waktu berangkatnya tadi 6.45 ditambah waktu yang diperlukan tadi 1 jam 20 menit atau 1.20. Kemudian waktu berhentinya 14 jam. Sehingga pukul tibanya sama dengan 22.5. Maka dapat disimpulkan Amir tiba di kota B pada pukul 22:05. Berikutnya soal nomor 6, jumlah suhu badan Robert dan Dodi 133,2 derajat Fahrenheit. Saat itu Robert dalam keadaan flu sehingga suhu badannya 39 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius suhu badan Dodi? Jadi di sini kita akan buatkan dulu yang diketahui. Jadi di sini yang diketahui adalah Robert ditambah Dodi itu sama dengan 133,2 derajat Fahrenheit. Selanjutnya di sini suhu badan Robert di sini suhunya 39 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu badan Dodi dalam derajat Celcius. Baik, di sini untuk suhu badan Robert dan Dodi 133,2 derajat Fahrenheit akan kita ubah menjadi derajat Celcius terlebih dahulu. Kita menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan rumusnya 5/9 dikali derajat Fahrenheit dikurang 32 derajat. 5/9 dikali derajat Fahrenheitnya 133,2 dikurang 32. Nah, di sini 5/9 133,2 dikurang 32 ini sama dengan 101,2. Nah, 5/9 dikali 101,2 ini sama dengan 56,22 derajat Celcius. Baik, selanjutnya kita akan mencari suhu badan Doni. Jadi di sini Robert ditambah Doni tadi sama dengan 56,22 derajat Celcius. Robertnya tadi 39 derajat Celcius ditambah Doni sama dengan 56,22 derajat Celcius. Maka Doni sama dengan 56,22 derajat Celcius dikurang 39, di sini positif pindah ruas menjadi negatif 39 derajat Celcius. Maka Doni sama dengan 17,22 derajat Celcius.
Sehingga dapat disimpulkan suhu badan Doni dalam derajat Celcius itu sama dengan 17,22 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 7, lengkapi tabel berikut. Nah, sekarang kita akan lihat yang A terlebih dahulu. Jadi di sini yang A, JS jarak sebenarnya 1 meter atau bisa kita buatkan di dalam satuan cm itu sama dengan 100 cm. Kemudian skalanya di sini 1:20. Nah, yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Jarak pada peta itu sama dengan skala dikali jarak sebenarnya atau jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dikali skala. Nah, di sini kita masukkan nilainya. Jarak sebenarnya di sini 1 meter, kemudian skalanya 1:20, sehingga 1 meter dikali 1/20. Nah, 1 meter ini kita buatkan di dalam cm, 100 cm dikali 1/20. Nah, 100 cm per 20 itu sama dengan 5 cm. Maka dapat disimpulkan jarak pada peta itu sama dengan 5 cm. Kita lihat untuk yang B di sini. Yang B di sini yang diketahui jarak pada petanya 2 cm, kemudian skalanya 1:200.000. Nah, yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya di sini rumusnya jarak pada peta dibagi skala. Kita masukkan nilainya, jarak pada peta 2 cm, kemudian skalanya 1:200.000 atau bisa kita buatkan 2 cm dibagi 1/200, sehingga di sini 2 cm dikali 200.000 per 1. Nah, sama dengan 400.000 cm. Nah, di sini kita perhatikan, di sini yang diminta adalah satuan kilometer. Sehingga di sini harus kita konversikan dari cm ke kilometer. Kita lihat tangga di sini. Kita lihat cm ke kilometer ini naik berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5 tangga sehingga 40.000, 400.000 per dibagi 100.000. Nah, di bawah dicoret 5 nolnya, di atas juga kita coret nolnya 5, sehingga yang bersisa di sini 4/1. 4/1 itu sama dengan 4. Nah, maka dapat disimpulkan jarak sebenarnya adalah 4 km. Nah, kita bisa buatkan ke dalam tabel ini. Di sini jarak pada petanya berapa? 5 cm dan jarak sebenarnya di sini 4 km. Selanjutnya soal nomor 7 yang C. Jadi di sini yang C yang diketahui adalah jarak sebenarnya 6 meter, kemudian 6 meter ini sama dengan 600 cm. Skalanya di sini 1:20. Sedangkan yang ditanyakan adalah jarak peta. Jarak peta itu sama dengan skala dikali jarak sebenarnya atau jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dikali skala. Nah, di sini kita masukkan nilainya. Jarak sebenarnya 6 meter, kemudian skalanya 1:20 atau bisa kita buatkan 1/20. Nah, kemudian 6 meter ini kalau kita buatkan ke dalam satuan cm, ini sama dengan 600 cm dikali 1/20. Nah, 600 cm per 20 itu sama dengan 30 cm. Maka dapat disimpulkan jarak pada peta itu sama dengan 30 cm. Berikutnya, yang D di sini yang diketahui itu jarak pada peta 100 cm, kemudian di sini skalanya 1:1. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Nah, di sini jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Nah, kita masukkan nilainya. 100 cm dibagi skalanya 1:1 atau bisa kita buatkan 1/1. Nah, di sini 100 cm dikali 1/1 itu sama dengan 100 cm. Kemudian di sini kita lihat yang diminta adalah satuan meter.
100 cm harus kita ubah menjadi satuan meter. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dari senti ke meter ini naik berapa tangga? 1, 2. Naik 2 tangga, berarti dibagi 100, maka 100 per 100 ini sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan jarak sebenarnya itu sama dengan 1 meter. Nah, di sini boleh kita buatkan hasilnya. Untuk yang C tadi di sini 30. Kemudian untuk yang D di sini sama dengan 1. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan membahas soal nomor 8, pesawat perintis N219 buatan PT Dirgantara Indonesia yang berukuran bentang sayap sepanjang 19,5 meter dan tinggi 6,1 meter. Jika perusahaan akan membuat miniatur yang berskala 1:150, berapa ukuran bentang sayap dan tinggi miniatur pesawat? Nah, jadi di sini kita buatkan dulu yang diketahui. Di sini yang diketahui ukuran panjang sayap 19,5 meter, atau bisa kita buatkan dalam satuan cm itu sama dengan 1950 cm. Kemudian tingginya di sini 6,1 meter, itu sama dengan 610 cm. Kemudian skalanya di sini 1:150. Nah, yang ditanyakan adalah ukuran miniatur pesawat. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan cari panjang miniatur. Nah, di sini panjang miniatur kita masih menggunakan piramida skala. Kalau tadi kita menggunakan jarak pada gambar atau jarak pada peta, kemudian di sini jarak sebenarnya, sekarang kita sesuaikan saja. Di sini yang ditanyakan di sini adalah ukuran miniatur. Kita akan mencari panjang miniatur, maka di sini Ibu buatkan panjang gambar, atau di sini bisa kita buatkan panjang gambar atau panjang miniatur. Jadi di sini piramida ini kita sesuaikan saja dengan apa yang ditanyakan pada soal. Jadi di sini panjang pada gambar atau panjang miniatur sama dengan skala dikali panjang sebenarnya, atau panjang miniatur sama dengan panjang sebenarnya dikali skala. Sekarang kita masukkan nilainya. Panjang sebenarnya itu 1950 cm, skalanya 1:150 atau 1/150. 1950 cm dikali 1/150 itu sama dengan 13 cm. Berikutnya kita akan cari untuk tinggi miniatur. Nah, masih sama, kita menggunakan piramida skala. Di sini untuk tinggi gambar bisa kita buatkan juga tinggi miniatur. Sehingga tinggi miniatur sama dengan skala dikali tinggi sebenarnya, atau tinggi miniatur sama dengan tinggi sebenarnya dikali skala. Nah, di sini kita masukkan nilainya. Tinggi sebenarnya 610 cm dikali 1/150. Hasilnya adalah 4067 cm. Maka dapat disimpulkan ukuran bentang sayapnya tadi 13 cm dan tinggi miniaturnya 4067 cm. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan soal nomor 9, tentukan tinggi pohon pada gambar di bawah ini. Kita buatkan dulu yang diketahui. Di sini tinggi pohon kita misalkan sebagai T. Selanjutnya di sini ada sebuah tongkat yang tingginya 150 cm. Berikutnya di sini jarak pohon ke tongkat ini adalah 12 meter atau setara dengan 1200 cm. Selanjutnya panjang bayangan tongkat ini sama dengan 240 cm. Nah, di sini kita disuruh menentukan tinggi pohon, atau di sini kita disuruh menentukan nilai dari T. Baik, di sini Ibu akan tuliskan persamaannya. Jadi di sini persamaan yang kita gunakan adalah tinggi pohon per bayangan pohon sama dengan tinggi tongkat per bayangan tongkat. Nah, sampai di sini kita akan masukkan nilainya satu per satu. Jadi di sini tinggi pohonnya sama dengan T, kemudian bayangan pohon. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, bayangan pohon ini sampai pada titik ini, sehingga
bayangan pohon itu sama dengan 12 meter ditambah 240 cm. Supaya bisa dijumlahkan, maka satuannya ini harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, di sini 12 meter harus kita konversikan ke dalam cm. 12 meter itu sama dengan 1200 cm, sehingga 1200 cm ditambah 240 cm. Selanjutnya di sini tinggi tongkat. Tinggi tongkat di sini adalah 150 cm dan bayangan tongkat di sini 240 cm. Nah, sampai di sini 1200 cm ditambah 240 cm itu sama dengan 1440 cm. Sehingga T per 1440 cm sama dengan 150 cm per 240 cm. Nah, perbandingan 150 cm per 240 cm kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 30. Sehingga di sini 150 cm dibagi 30 itu sama dengan 5 cm. 240 cm dibagi 30 itu sama dengan 8 cm. Nah, sampai di sini centimeter ini dan centimeter yang di bawahnya ini bisa kita coret. Kemudian di sini kita kalikan silang sehingga T dikali 8, 5 dikali 1440 cm. Nah, T dikali 8 berapa? 8T. Kemudian 5 dikali 1440 cm itu sama dengan 7200 cm. Nah, di sini kita ingin mencari nilai T, maka T sama dengan 7200 cm dibagi 8. 8 di sini sebagai pengali pindah ruas menjadi pembagi, sehingga T sama dengan 900 cm. Nah, T harus kita ubah satuannya menjadi meter. Baik, dari centimeter ke meter itu naik 2 tangga, sehingga 900 akan kita bagi dengan 100. 900 dibagi 100 ini sama dengan 9. Sehingga T sama dengan 9 meter. Maka dapat disimpulkan tinggi pohon pada gambar ini adalah 9 meter. Berikutnya soal nomor terakhir yaitu soal nomor 10. Komaria sedang mengukur tinggi pohon di halaman sekolah. Dia menggunakan proporsi seperti berikut. Tinggi komaria per panjang bayangan komaria sama dengan tinggi pohon per panjang bayangan pohon. Di sini dikatakan tinggi komaria 15 kaki, panjang bayangannya 15 inci, panjang bayangan pohon 12 kaki. Komaria menggunakan perbandingan senilai 4/15 sama dengan tinggi pohon per 12. Namun, perbandingan senilai tersebut menghasilkan tinggi pohon yang lebih pendek dari komaria. Nah, jelaskan kesalahan yang dilakukan komaria. Nah, di sini diberikan catatan bahwa satu kaki itu setara dengan 30,48 cm dan 1 inci itu setara dengan 2,54 cm. Baik, di sini kita buatkan dulu bahwa proporsi yang digunakan komaria di sini tinggi komaria per panjang bayangan komaria sama dengan tinggi pohon per panjang bayangan pohon. Nah, di sini dikatakan tinggi komaria itu 15 kaki. 15 kaki harus kita konversikan satuannya ke dalam centimeter. Di sini satu kakinya itu 30,48 cm. Jadi kalau 15 kaki, 15 dikali 30,48 cm. Hasilnya adalah 457,2 cm. Nah, selanjutnya di sini panjang bayangannya 15 inci. Nah, inci di sini harus kita konversikan satuannya menjadi cm juga, sehingga di sini kalau 1 inci setara dengan 2,54 cm, maka kalau 15 inci, 15 kita kalikan dengan 2,54 cm, sama dengan 38,1 cm. Nah, berikutnya, panjang bayangan pohon di sini 12 kaki. Di sini kita konversikan juga ke dalam centimeter. 12 dikali 30,48 cm sama dengan 365,76 cm. Baik, di sini
Komaria menggunakan perbandingan senilai 4/15 sama dengan tinggi pohon per 12. Nah, di sini dikatakan proporsi yang digunakannya adalah tinggi komaria per panjang bayangan komaria. Nah, kalau tinggi komarianya di sini dibuatnya 4, sedangkan yang diketahui di sini tinggi komarianya di sini 15 kaki, itu kan rancu. Harusnya semestinya di sini yang diketahui adalah tinggi komaria sama dengan 4 kaki. Jadi di sini komaria salah menuliskan atau salah menghitung ya. Nah, berarti di sini komaria penulisannya ada yang kurang tepat. Selain itu, kalau kita perhatikan, kalau kita berpikir secara rasional, tinggi manusia yang tingginya 457,2 cm ini di dalam kehidupan nyata itu sulit ya kita bayangkan, sulit kita temukan. Nah, jadi sebenarnya berarti di sini yang benar adalah tinggi komaria itu seharusnya 4 kaki bukanlah 15 kaki. Nah, kalau 4 kaki itu setara dengan 4 dikali 30,48 cm sama dengan 121,92 cm. Nah, di sini kita disuruh menentukan kesalahan yang dilakukan komaria. Nah, di sini kesalahan yang dilakukan komaria apa? Kesalahannya adalah dia tidak menyamakan satuannya terlebih dahulu. Sehingga kalau dia tidak menyamakan satuannya terlebih dahulu, otomatis hasil yang didapat tinggi pohon itu lebih pendek daripada tinggi komaria. Semestinya di sini diubah dulu satuannya, disamakan dulu cm, yang di bawah juga cm, kemudian di sini 12-nya juga cm. Namun pada kenyataannya di sini komaria tidak mengubahnya. Di sini 4 di sini menggunakan satuan kaki, 15 menggunakan satuan inci, 12 menggunakan satuan kaki. Jadi satuannya tidak ada yang sama, sehingga menghasilkan tinggi pohon yang lebih pendek daripada tinggi komaria. Baik, jadi di sini semestinya seharusnya proporsi yang digunakan komaria itu adalah tinggi komaria per panjang bayangan komaria sama dengan tinggi pohon per panjang bayangan pohon. Nah, jadi di sini kita masukkan nilainya, tinggi komarianya itu 4 kaki per panjang bayangan komarianya di sini 15 inci, kemudian tinggi pohonnya itu yang akan kita cari. Selanjutnya di sini panjang bayangan pohon 12 kaki. Nah, satuan-satuannya di sini kan berbeda sehingga harus kita samakan terlebih dahulu menjadi cm. Nah, di sini 4 kaki itu 121,92 cm, kemudian 15 inci itu setara dengan 38,1 cm, dan 12 kaki setara dengan 365,76 cm. Nah, sampai di sini kita akan kalikan silang, sehingga di sini 38,1 cm dikali tinggi pohon sama dengan 121,92 cm dikali 365,76 cm. Nah, di sini 38,1 cm dikali tinggi pohon itu sama dengan 38,1 cm tinggi pohon. Nah, 121,92 cm dikali 365,76 cm itu sama dengan 44.593,4592 cm persegi. Nah, di sini kita ingin mencari nilai tinggi pohonnya, sehingga di sini tinggi pohon sama dengan 44.593,4592 cm persegi per 39,1 cm di sini sebagai pengalih pindah ruas menjadi pembagi. Nah, sehingga tinggi pohon sama dengan 1170,432 cm. Nah, di sini kita jadikan satuannya menjadi satuan kaki, maka 1170,432 dibagi dengan 30,48 kaki.
karena di sini satu kakinya 30,48 cm, sehingga kalau cm kita ubah menjadi kaki itu dibagi. Maka tinggi pohon sama dengan 38,4 kaki. Nah, di sini kalau kita perhatikan, tinggi pohonnya adalah 38,4 kaki, dan tadi dikatakan tinggi komarianya 4 kaki. 38,4 kaki dan 4 kaki di sini dapat disimpulkan yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar 38,4 kaki. Sehingga tinggi pohon lebih tinggi daripada tinggi komaria. Nah, semestinya perhitungan komaria seperti ini ya, sehingga dapat menghasilkan tinggi pohon lebih tinggi daripada tinggi komaria. Jadi di sini satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi dalam video ini mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.